Dalam kehidupan ini, kita seringkali dituntut oleh yang namanya sebuah perubahan. Perubahan dalam kehidupan ini yang memutuskan mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikannya. Dari era industri masuk ke era internet, dan sekarang kita berada di era digital. Pada saat era digital ini masuklah pada saat ini dengan adanya wabah COVID-19 masuk kepada sebuah keadaan yaitu new normal. Di keadaan new normal ini, memakai masker menjadi sebuah gaya dalam hidup kita. Ini adalah bagian dari kehidupan kita. Tentunya sejak sebelum adanya COVID-19, memakai masker tentunya tidak menjadi sebuah keharusan. Namun pada saat datangnya wabah COVID-19 mengharuskan diri kita membentengi diri kita dari yang namanya virus corona. Baik kita dalam keseharian, di kantor, di tempat umum, di jalan, kita diwajibkan untuk menjaga jarak. Salah satunya memakai masker dan rajin-rajin mencuci tangan. Tentunya ini adalah sebuah perubahan yang mengharuskan diri kita bisa membentengi diri kita agar terhindar dari yang namanya virus. Tentunya perlu teman-teman sadari, khususnya kita yang kaula muda, kita seringkali di usia remaja ini, dari usia 15 sampai 20-an, emosi kita seringkali masih dibilang labil. Kita belum bisa berpikir, mengendalikan emosional kita secara bijak. Di video kali ini, saya ingin share kepada teman-teman semua bagaimana kita dapat membentengi emosional yang masih labil ini di dalam kehidupan kita. Yaitu ada 8 tips yang akan saya berikan atau share kepada teman-teman. 8 cara membentengi diri kita dari emosional yang seringkali merugikan diri kita apabila kita tidak bisa mengendalikannya. Tentunya banyak contoh teman-teman, baik pun saya sendiri, meluapkan sebuah emosi yang tidak berdasarkan alasan yang kuat, menjadi sebuah pembenaran, sehingga ketika kita berpikir ulang sangat malu sekali, sangat tidak baik sekali. Karena seringkali kita pada saat meluapkan emosional kita, baik marah-marah maupun meluapkan sebuah keinginan, tentunya tidak terukur dengan baik. Tentunya teman-teman semua, kaula milenial khususnya, dan generasi Z yang saat ini diharuskan beradaptasi sedini mungkin dengan gadget. Mudah-mudahan kalian bisa membentengi emosional kalian dengan menonton video ini. Buat teman-teman yang baru mampir di channel Obed Syam, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar ketika ada video-video baru kalian bisa mendapatkan notifikasinya. Tentunya dengan kalian mensubscribe video saya, berarti kalian ikut andil untuk saya terus berkarya, memberikan atau membuat video-video baru dan sama-sama belajar di channel Obed Syam ini. Baik, yang pertama, bentengi diri kita dengan ilmu agama. Tentunya saya meyakini
agama apapun, keyakinan yang kita pegang pastinya akan mengarahkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka di poin pertama ini, mari kita pelajari, bentengi diri kita dengan ilmu-ilmu agama. Sehingga dengan kita mempelajari ilmu-ilmu agama, tentunya akan membentengi diri kita untuk menjadi pribadi yang berkarakter lebih baik tentunya. Karena di dalam agama apapun kita akan diajarkan bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi generasi yang lebih baik. Saya yang memiliki keyakinan atau akidah umat muslim, tentunya saya yakin saya memiliki seorang mentor yang mana beliau adalah sebagai suri tauladan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir sekaligus Rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana bunyi dalam Al-Quran, laqad kana lakum Rasulullah uswatun hasanah. Sesungguhnya suri tauladan ini sudah ada dalam diri maupun jiwanya Rasulullah. Dan kita seringkali merayakan baik hari kelahirannya maupun tentang Isra Mi'rajnya, yang mana banyak dari perjalanan kehidupan Rasulullah yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Nah, buat teman-teman, sahabat muda yang tentunya kita sama-sama masih memiliki jiwa atau emosional yang masih labil, tentunya di poin pertama ini adalah membentengi diri kita dengan ilmu agama. Dan yang selanjutnya yaitu yang kedua. Yang kedua yaitu bergaul dengan orang-orang baik. Kalau dalam Muslim, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Maka apabila kita bergaul dengan teman-teman yang memiliki energi positif, yang memiliki karakter baik dalam hidupnya, baik dalam sikapnya, tentunya akan menjadi pancaran energi yang ditularkan oleh teman-teman kita di sekitar kita adalah sebuah kebaikan. Makanya para mentor seringkali berbicara 1 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun kita ke depan, yaitu tidak jauh dari lingkungan dengan siapa kita bergaul. Apabila kita ingin merubah penghasilan kita dari yang ratusan ribu ke jutaan, tentunya kita nggak bisa bergaul terus dengan teman-teman yang berpenghasilan 100 ribu. Tentunya kita harus geser, cari teman-teman yang memiliki omset jutaan, ratusan juta, bahkan miliarder. Disitulah kita bisa menempatkan diri kita dengan orang-orang yang baik. Tentunya nasib kita seringkali dipengaruhi oleh 5 teman atau 10 teman yang sering kita kunjungi, yang sering sekarang dekat dengan kita. Tentunya yang kedua ini, bergaulah kalian dengan teman-teman yang memiliki sebuah impian,
yang berpikirannya positif, sehingga akan tertular pada diri kita kebaikan-kebaikan maupun energi positif, sehingga diri kita akan selalu memancarkan kebaikan dalam kehidupan ini. Dan poin yang ketiga, untuk membentengi diri kita, emosional kita, yaitu dengan kita mempelajari knowledge, pengetahuan baru, skill baru, kemampuan baru. Tentunya ini akan menaikkan kapasitas kita, menaikkan level pada diri kita, sehingga tentunya seberapa orang lain menilai diri kalian tidak jauh dengan seberapa kapasitas yang pantas diri kalian dapatkan. Pengetahuan maupun keahlian akan berbanding lurus dengan penghasilan atau kemapanan dalam kehidupan kita. Apabila kita ingin berkehidupan di level mana, sejauh mana kita memperbanyak pengetahuan kita, memperbanyak keterampilan dalam diri kita, sehingga hal ini pun akan membantu membentengi diri kita dengan emosional ini. Dan yang keempat adalah melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Tentunya apabila kita yang sangat identik sekali dengan kelabilan itu tidak bisa menjadikan sebuah pembenaran atau pembelaan dalam diri kita. Mentang-mentang usia kita masih 20-an, lalu kita berargumen atau memiliki pembenaran, sehingga hal ini tidak dibenarkan sekali ya. Tentunya kita harus dewasa sedini mungkin. Bagaimana dewasa sedini mungkin? Ya salah satunya yang poin yang keempat ini adalah melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Tentunya orang-orang yang bisa melihat suatu perkara, suatu permasalahan dari sudut pandang yang berbeda adalah cara kita mendewasakan diri kita dengan melihat sebuah problem, sebuah persoalan, sebuah permasalahan dari berbagai sudut yang berbeda, sehingga tidak mudah untuk diri kita untuk memvonis orang lain. Tentunya kita akan berpikir, akan melihat dari berbagai sudut yang berbeda, sehingga kebijaksanaanlah yang tentunya akan kita dapatkan pada saat kita melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, sehingga tidak memudahkan diri kita memvonis suatu perkara, memvonis suatu persoalan, memvonis orang lain untuk dia salah, untuk dia kita maki. Tentunya ini adalah sesuatu yang tidak bijaksana. Orang bijak akan melihat sesuatunya dengan sudut pandang yang sangat-sangat luas sekali, sangat berbeda sekali. Tentunya buat teman-teman, bentengi diri kita di poin keempat ini dengan bagaimana caranya kita bisa melihat sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda. Poin yang kelima yaitu berpikir jernih. Tentunya seringkali pikiran kita menguasai diri kita. Dengan berpikir jernih, kita dapat menghindarkan pikiran kita dengan emosi yang negatif. Tentunya kita harus bisa membentengi diri kita, emosi kita dengan
berpikir jernih. Pikiran jernih tentunya akan bersih dari pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang melayang-layang, yang tidak karuan, yang menguasai pikiran kita terhadap kemalasan, tidak memberdayakan, bahkan menjadikan diri kita terpuruk. Tentunya kita harus bisa dan mampu untuk berpikir jernih. Bagaimana cara kita berpikir jernih? Yaitu dengan kita menselaraskan pikiran kita untuk bisa memfilter, untuk bisa memasukkan ke dalam memori atau pikiran kita, pikiran alam bawah sadar kita, yaitu sesuatu energi yang positif tentunya, sehingga menjadikan diri kita pribadi yang bisa berpikir dengan jernih. Dan yang keenam, kita harus memiliki prasangka yang baik, teman-teman. Kita harus husnuzon, jangan sampai kita suudzon, baik kepada sesama maupun kepada Sang Pencipta. Tentunya dengan kita memiliki pemikiran, prasangka yang baik, seringkali kita akan mendapatkan sebuah kebaikan. Ada hukum law attraction, yang mana dengan pikiran kita, kita bisa menarik sesuatu yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita capai. Maka di sini kita harus berprasangka baik kepada sesama, kepada diri kita sendiri, apalagi kepada Sang Pencipta. Itu adalah poin yang keenam, teman-teman. Dan poin yang ketujuh, kita harus memiliki seorang coach, seorang guru, seorang mentor, yang mana bisa membimbing diri kita, bisa mengarahkan diri kita. Pilihlah mentor terbaik dalam kehidupan kita, yang bisa mengarahkan, yang bisa membimbing diri kita untuk menjadi pribadi yang sukses, bijaksana, dewasa, dan mandiri tentunya. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan. Yang kedelapan, tentunya kita sampai kapanpun tidak ada yang namanya mantan orang tua. Kita dari kecil sampai dewasa, bahkan mungkin kalau misalkan usia orang tua kita umurnya panjang, kita butuh yang namanya bimbingan orang tua. Kita butuh yang namanya dukungan orang tua, yang namanya nasihat orang tua. Nah, di poin ke-8 ini, yaitu kita perlu dukungan orang tua. Seringkali orang tua inilah yang selalu akan menunjukkan, menasehati, bahkan menegur apabila kita berada di koridor jalan yang salah, koridor jalan yang tentunya tidak pantas untuk kita lakukan. Di poin ke-8 ini adalah dukungan orang tua. Kita butuh orang tua kita butuh doa yang seringkali menjadi jimat, seringkali menjadi pembuka pintu rezeki kita. Dengan doanya yang mustajab, dengan dukungan orang tua lah kita bisa tegar, kita bisa fighter, sehingga kita bisa bertarung.
dukungan orang tua. Kita pun harus bisa berbakti kepada orang tua. Oke, itulah 8 cara membentengi emosi dalam diri kita. Mudah-mudahan buat teman-teman yang baru aja nongol atau baru ngeliat atau baru mampir di channel Obed Syam, tentunya jangan lupa untuk subscribe, karena di channel Obed Syam akan selalu sama-sama belajar. Kita sama-sama tumbuh, kita sama-sama dewasa, dan kita sama-sama mandiri. Buat teman-teman kaulah muda, saya doakan semoga hal-hal baik menghampiri diri kita. Doa-doa yang belum dijabah atau doa-doa yang belum tercapai, semoga dengan menonton video ini akan segera tercapai. Saya aminkan. Semoga kehidupan kita lebih baik, lebih mapan, dan lebih sejahtera. Oke? 8 cara membentengi diri. Yang pertama yaitu bentengi dengan agama. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang baik. Yang ketiga, tambahlah wawasan, pengetahuan maupun skill kita dengan mengupgrade diri kita sehingga memiliki kapasitas yang layak. Yang keempat, yaitu bisa melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Dan yang kelima, yaitu berpikir jernih. Pikiran kita terhindar dari emosi yang negatif, yang bisa mempenjarakan kita, yang tidak bisa memberdayakan kita. Dan yang keenam, yaitu berprasangka baik dengan bersuuzon. Tentunya hindari prasangka buruk, yaitu husnuzon. Dan yang ketujuh, carilah mentor, coach yang bisa membimbing diri kita agar kita menjadi pribadi yang stabil tentunya ya, bahkan dewasa di sejak dini mungkin. Dan yang kedelapan, yang terakhir, tentunya kita butuh yang namanya dukungan orang tua kita, doa orang tua kita. Karena orang lain mungkin akan sungkan pada diri kita, tapi orang tua kita akan selalu mendidik, akan selalu menasihati. Bahkan orang tua kita lah yang berani menegur diri kita apabila kita berbuat atau berada di jalan yang salah. Tidak ada satu orang tua yang membiarkan anaknya berada di jalur atau koridor yang salah. Oke, sekian dulu video kali ini dari saya. Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan, bisa membawa manfaat baik untuk diri saya maupun buat teman-teman semua yang sedang menonton video saya. Oke, sekian, salam sukses luar biasa.